Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita senantiasa untuk bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah hingga saat ini, hingga detik ini pula kita masih diberi kenikmatan, yaitu sehat jasmani rohani, sehat iman dan Islam kita. Dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melaksanakan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Maka kita bersyukur di siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat duhur tepat awal waktu dan bisa berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Mudah-mudahan seluruh para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kultum siang hari ini saya ingin mengulas kembali tentang isi kandungan Al-Quran surat 35, surat Fatir, yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa umat Islam dalam mengamalkan Al-Quran itu ada 3 golongan. Yang pertama golongan sabiqum bil khairat, yaitu orang yang banyak melakukan amal ibadah mencari ridha Allah, yang wajib, yang sunnah dilakukan, yang haram ditinggalkan, termasuk yang subhat, yang ragu-ragu, kemudian yang mubah pun, yang diperbolehkan pun ada yang tidak dilakukan. Ini sabiqum bil khairat. Nanti dengan yang punya Al-Quran itu nggih nun sewu, cek ulang. Panjenengan di rumah jangan sampai tidak punya Al-Quran terjemah, Pak. Minimal gadah syukur tafsir. Nggih. Jadi Quran surat Fatir surat 35 urutannya, Pak. Ayatnya 32. Itu menyebutkan nanti di hari kiamat umat Islam itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama sabiqum bil khairat, orang yang lebih awal berbuat kebaikan, banyak amal solehnya, sedikit bahkan tidak melakukan amal-amal yang sifatnya maksiat atau kejahatan. Yang kedua muqtasid, golongan umat Islam yang pertengahan, wajib dilakukan, sunnah kadang-kadang, kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Ini muqtasid, Pak. Nih. Kemudian kadang kita punya alfa, kesalahan, baik disengaja ataupun tidak, kadang kita melakukan kesalahan. Ini muqtasid, Pak, pertengahan. Ini nanti dari kiamat itu belum masuk surga, tapi juga tidak di neraka. Kalau sabiqum bil khairat masuk surga tanpa hisab, Pak, luar biasa. Bayangke, Pak, amal di dunia itu nanti ketika kiamat tanpa dihisab oleh Allah. Ini sabiqum bil khairat. Sedangkan yang muqtasid ini pertengahan, dihisab ringan. Dihisab ringan, tidak disiksa karena apa? Berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Mau masuk surga Allah belum mengizinkan, tapi juga tidak ke neraka. Pengennya cepat ke surga, tapi Allah belum mengizinkan. Ini golongan muqtasid, mungkin kita, Pak. Mungkin kita. Yang penting monggo sholat 5 waktu ini jangan sampai dilalaikan. Syukur ditambah amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Utamanya sholat sunnah rawatib.
sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sudah sholat fardu ini jangan sampai ditinggalkan. Karena ini nantilah yang akan memberikan keringanan kita. Dihisab ringan karena tidak disiksa. Tapi yang zalimu li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri, ini sholat 5 waktu kadang-kadang tidak. Meng nak eling, Pak. Nak eling sholat. Nak ora ya ora, bahkan 1 tahun sholatnya 2 kali, Pak. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Wis pokoknya nak kelingan lagi sholat. Kemudian kemaksiatan, kejahatan banyak dilakukan. Nah ini nanti mendapat hisab yang agak berat. Tetapi dalam keterangan di Tafsir Ibnu Katsir juz 5 halaman 496, selama dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, bukan menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, orang ini nanti masuk surga atas rahmat Allah. Karena ketika Allah tanya kepada malaikat, gitu, lihat amalan mereka, malaikat bilang dia banyak membawa dosa besar, tetapi dia tidak menyekutukan Allah. Kemudian Allah bilang masukkan ke surga atas rahmatku. Jadi orang nanti masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita beribadah ini sarana untuk mencari rahmat Allah. Nah ini jadi tadi gulungan. Nah sekarang bapak-bapak ibu-ibu, ada jalan yang terbaik bagi kita yang pertengahan. Tadi kan ada di tengah-tengah, namanya a'rab, antara surga dan neraka. Kita sering mendengar katanya nanti ada jembatan Shirathul Mustaqim. Ada yang bisa langsung cepet, ada nanti yang miar-miur katanya. Nah sekarang saya sampaikan sebuah hadis, artinya saja karena kalau saya bacakan hadisnya agak panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Nasai. Artinya seperti ini: seluruh manusia akan digiring pada satu lapangan yang luas kelak pada hari kiamat, padang mahsyar. Digiring kita nanti. Lalu juru pemanggil memanggil malaikat, Pak. Di manakah orang-orang yang merenggangkan lambung-lambungnya dari tempat tidur, bangun malam, sholat tahajud? Ini yang ditanya yang pertama kali. Kemudian mereka yang menjalankan sholat tahajud bangkit berdiri di mana mereka itu hanya sedikit. Jadi hanya sedikit. Nah, maka nun sewu, mari sisa umur kita yang masih ada, syukur dengan sudah biasa sholat tahajud minimal 1 minggu, ambil waktu berapa malam, jangan sampai tidak melakukannya. Karena nanti dipanggil, yang berdiri datang pertama adalah orang yang bangun malam sholat tahajud. Nah di sini dikatakan maka mereka pun masuk surga tanpa dihisab. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi umat Islam muktasid yang pertengahan tadi kan dihisab, tapi ringan, belum masuk surga, juga tidak di neraka. Nah sekarang kalau pengen tidak dihisab, berarti langsung surga, sholat malam tahajud. Abote sepinten, nonton bal-balan jam 1 jam 2 mripate mlorok. Tapi nak nggih tangi salat tahajud abote ra karuan. Sepi monggo nggih besok dari kiamat nak pengen ora dihisab, berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi dan Nasai, kita bangun di waktu malam untuk sholat tahajud. Ketika dipanggil kita cepat datang. Nah, kemudian di sini setelah itu manusia-manusia lainnya diperintahkan untuk menghadapi pemeriksaan amal. Jadi ini golongan zalimu li nafsi, Islam, tapi Islam KTP atau STMJ,
Islam STMJ, salat jalan salat terus ST, salat terus MC, maksiat jalan. Nah niki ini, tetapi non sewu selama hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, artinya tidak minta sesuatu selain kepada Allah. Kan surat 4 surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wala tusriku bihi syai'a. Sembahlah aku Allah, jangan menyekutukan apapun denganku. Contoh kecil nggih Pak nggih, wong Jawa tradisi niki kuat Pak. Nek arep duwe gawe niku teko ngene Mbah Dukun, golek hitungan Jawa. Mbah, kula ajeng gadah hajat, dintene ning apik dina apa? Al-Qur'an jawab, dina niki dina Gusti Allah apik kabeh. Nek wong kutha kena digawe aja jam kerja, ning diundang ben gelem teko. Di hajat kok dina Senin, wong edo nyambut gawe kabeh. Coba diambil hari Sabtu dan Ahad, insya Allah banyak datang. Ini sedikit ini sudah sirik Pak. Karena meyakini dukun, wah engkau nak golek liyane waktu iki kowe engko bakal cilaka. Kowe digawe ora bakal entuk bati, ngoten to. Ini sirik Pak Mulan. Nggih. Satu contoh kecil aja. Contoh yang lain, tapi kalau rumah umat Islam saya sudah yakin tidak ada Pak. Di depan pintu sering tulisi seperti tulisan Arab, tapi itu tidak ada maknanya. Digadai Pak, tulisannya dawa. Ki templekno nang ngarepan kok setan wani mlebu. Kondone sapa? Setan ora wedi tulisanmu kaya ngono kuwi. Nah niki diyakini sirik. Nah maka besok zalimul nafsi niki susah ke surga. Tapi kalau tidak masuk surga atas rahmat Allah, tapi kan direndam dulu di neraka. Nah dihisab dulu Pak amalannya. Oleh karena itu sedikit yang saya sampaikan ini hadis riwayat Al-Baihaqi dan Nasai memberi solusi. Nah awake dhewe kita ini golongan muqtasid Pak, pertengahan. Kadang punya salah sengaja ataupun tidak, kadang sholatnya kenceng Pak, kadang-kadang lali, kadang bisa tahajud tapi akeh ora iso. Nah ini masalahnya. Nah maka jangan kita melakukan sholat malam, insya Allah termasuk nanti dari kiamat yang tidak dihisap amal kita. Kita berusaha semampu kita nggih, 1 minggu paling tidak 2 kali lah, atau syukur 3 kali. Nak wis biasa Pak, orang bangun sholat malam niku bolak gelo. Saestu niku. Tapi ya ono tangane jam 2 Pak, nanti nyang terongan. Ngopo nggo brongsong. Blonjo nggo selak uman. Ada ya ndak apa-apa. Ento, tapi ingat gitu, besok kamu akan disab oleh Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Jadi non sewu terakhir Bapak Ibu, baca Al-Quran paling nikmat niku ngerti maknane Pak, walaupun secara global ngerti artine. Lah nak pengen lebih mendalam enten tafsire saling mengkaiti dijabarke nggih, tapi paling boten maca Al-Quran nggih. Ini karena besok dari kiamat juga akan memberikan syafaat atau pertolongan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi saya dan juga pada seluruh jamaah. Saya pesankan pada panjenengan sedaya, dimanapun dengan sholat zuhur berjamaah, di situ ada kultum, jangan cepat tinggalkan. Kita ikuti, insya Allah bermanfaat. Karena ada hadis pendek, barang siapa yang menuju ke majelis ilmu, Allah akan memberikan kemudahan dalam masuk surga. Ini kan sudah banyak pahalanya. Okay? Demikian saya doakan dengan selalu sehat walafiat oleh Allah, diberi kemudahan dalam urusan rezeki, diberi kemurahan, ada kelebihan, insya Allah dengan bisa ke tanah suci Mekah paling tidak umroh.
syukur haji nggih. Nah ora sit peksa wong ora ana nggih. Demikian mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.